Kedatangan petugas gabungan Satpol PP dan Sudin Sosial di kawasan Mangga 2 Sawah Besar, Jakarta Pusat sontak membuat panik seorang Pak Oga alias pemandu parkir liar. Petugas pun terlibat aksi kejar-kejaran dengan Pak Oga hingga menyeberangi jalan tanpa takut tertabrak kendaraan. Namun upaya pelarian Pak Oga sia-sia karena dikepung dari segala arah oleh petugas. Razia kembali dilanjutkan petugas dengan menyisiri sejumlah ruas jalan lainnya di wilayah Sawah Besar. Satu persatu Pak Oga dan jukir liar yang tengah beroperasi berhasil diamankan petugas. Razia penegakan perda tentang ketertiban umum sengaja digelar menyusul kian maraknya keberadaan Pak Oga dan jukir liar di ibu kota. Mereka bahkan tak segan-segan meminta uang dengan cara paksa kepada para pengendara yang melintas. Untuk menegakkan yang namanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum, sekaligus penindakan terhadap baik itu petugas parkir liar ataupun pengguna jalan yang tidak pada tempatnya. Sebanyak 11 Pak Oga dan jukir liar dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Aksi komplotan curanmor terekam CCTV yang menyasar salah satu bengkel di Jalan Hadiah, kawasan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 4 orang ini dengan lihai hanya hitungan detik membobol motor yang terkunci stang. Mereka berbagi peran. 2 pelaku membobol sepeda motor target, sementara 2 lainnya berjaga memantau situasi. Aksi komplotan curanmor tersebut sempat terpergok seorang ojol yang kemudian meneriakinya. Pelaku pun melarikan diri dan sempat keluarkan tembakan beberapa kali. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan 1 unit sepeda motor. Kelihatannya udah bobol 2. Satu udah dibawa turun, satu lagi setelah udah dibobol diteriakin sama ojol. Itu ada 4 orang, tapi kalau dari warga sih di depan itu ada 2 lagi yang 2 cm, satu lagi yang bobol yang megang 1 cm, satu lagi yang bawa motor. Kasus ini telah dilaporkan korban ke Mapolsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat disertai barang bukti rekaman video CCTV. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang pelaku curanmor ini babak belur dihajar massa di Muaro Jambi. Pelaku diketahui sudah 3 kali masuk penjara dengan kasus berbeda. Sudah tak berdaya hingga nyawanya diselamatkan polisi yang datang ke lokasi. Rekan pelaku sebagai penjual motor curian juga berhasil diringkus petugas di tempat persembunyiannya. Sebelumnya, pelaku menggasak sepeda motor milik ibu hamil di depan toko fotokopi di Desa Mandalo Darat, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Korban sempat berupaya mengejar motornya agar tidak dibawa kabur hingga terjatuh. Pelaku memanfaatkan keteledoran korban yang menggantungkan kunci motor saat berada di parkiran pinggir jalan. Adanya kesempatan karena motor dari korban ataupun pelapor sedang diparkirkan di luar toko fotokopi dan kunci kontak dari motor tersebut masih tergantung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, 2 pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Muaro Jambi. Keduanya dikenakan hukuman 5 tahun pidana penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz melaporkan. Sekelompok pelajar SMK swasta yang berboncengan dengan 4 sepeda motor mendekati seorang pelajar yang hendak membeli makanan di sebuah warung di Lebak, Banten. Beruntung, korban bisa menyelamatkan diri. Sementara warga menghalau gerombolan pelajar itu. Mereka sempat kocar-kacir saat dibubarkan warga. Korban mengaku tidak memiliki permasalahan dengan para pelaku. Sebelumnya, ia mengira berhenti untuk menanyakan alamat. Mau beli gorengan, disuruh sama Pak Bos. Saya ke situ. Di situ langsung datang dia gerombolan 4 motor lebih. Itu saya langsung cepat sini, langsung mau dipukulin. Warga datang, langsung pada kabur sono Pak. Sono udah saya
diamanin motor satu. Saat itu korban berada di lokasi karena sedang praktek kerja lapangan di sebuah bengkel. Dalam insiden tersebut, 1 unit sepeda motor ditinggalkan para pelajar dan kini diamankan oleh warga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kericuhan antar supporter Timnas Indonesia ini terjadi di ring luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa malam. Kericuhan pecah usai wasit meniup peluit panjang yang menandakan berakhirnya pertandingan dengan skor 0-1 untuk Vietnam. Kekalahan Timnas Garuda pada laga final AFF U23 melawan Vietnam memicu keributan antar supporter yang diawali saling lempar flare dan berlanjut pada aksi baku hantam. Polisi yang bergerak cepat akhirnya berhasil mengendalikan situasi sebelum keributan semakin meluas. Sedikitnya 22 orang yang diduga terlibat kericuhan ditangkap polisi. Hingga Rabu pagi, ke-22 supporter yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Ada banyak motif ya, ini masih motif ataupun latar belakang yang memotivasi para pelaku untuk melakukan penusukan masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Luka tusuk kita dapatkan info ada 1 orang. Sementara akibat kericuhan, 2 orang dikabarkan terluka dan 1 diantaranya terpaksa dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Inilah rekam kamera pengawas saat kedua pencuri laptop masuk ke dalam komuter lain yang sedang keadaan kosong di stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat. Salah satu pelaku kemudian melihat sebuah tas berisi laptop yang diduga tertinggal pemiliknya di tempat penyimpangan barang. Bukannya mengembalikan laptop, pelaku justru menjualnya di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Mendapat laporan, polisi unit Reskrim Polsek Tambora bergerak cepat dan berhasil menangkap kedua pelaku di rumah kontrakan di kawasan Stasiun Manggarai dan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen memang kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 tahun. Untuk pengakuan pelaku sendiri, mereka baru melaksanakan aksinya sebanyak 5 kali dengan modus yang sama. Jadi untuk J dan DM ini berprofesi sebagai pengamen yang suka menaiki kereta, menumpang kereta, dan ketika melihat ada kesempatan melaksanakan aksinya. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Seorang pria babak belur dihajar massa karena kedapatan hendak mencuri sepeda motor yang diparkirkan di kampus Al-Maksum, Kota Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Massa yang tersulut emosi karena geram dengan ulah pelaku. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Stabat langsung menangkap pelaku ke pos Satpam. Sebelumnya, pelaku kepergok warga saat mencuri sepeda motor di parkiran masjid. Melihat temannya tertangkap, 2 rekan pelaku yang menunggu di sepeda motor langsung kabur. Telepon kawannya, ngechat kawannya, minta kiriman kunci yang lebih kecil. Saya diantar lagi, jumpa sama istri saya. Saya melapor sama saya kejar. Baru mereka masuk ke tengah, saya tangkap pura-pura menjadi kawannya mahasiswa sini semester 2. Sementara di kampus kami tidak ada semester 2. Dari situlah baru kami buktikan, kami periksa, di kantongnya dia marah. Polisi sempat kesulitan saat akan mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Meski demikian, akhirnya pelaku bisa dibawa petugas ke kantor polisi.
3 orang tadi. Siapa yang mana dia? Kita yang luar. Ambil gambar ini. Ambil gambar ini. Ada barang kumpul. Balik-balik ke orang gila segala. Pria ini terlihat linglung saat akan diamuk warga usai tertangkap tangan mencuri mesin air dan kompor gas di sebuah rumah kosong di Panakukan, Kota Makassar. Warga yang geram berulang kali nyaris menghakimi pelaku. Namun aksi ini langsung dicegah oleh polisi. Kau berapa orang tadi? Sendiri tuh orang bilang 3 orang tuh. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku melakukan pencurian lantaran terdesak kebutuhan hidup. Dari pemeriksaan juga terungkap jika pelaku merupakan residivis kasus pencurian motor yang belum lama ini dibebaskan. Di Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Video amatir menunjukkan kondisi saat sejumlah warga yang berada di arena sabung ayam di kawasan Jalan Sokosati, Denpasar hendak mengevakuasi korban Inengah S yang mengalami luka. Namun naas jiwa korban tak tertolong. Korban meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa terjadi pada Minggu sore. Saat itu 2 ayam aduan hendak dilepas untuk diadu dan telah dilengkapi pisau taji. Namun saat dilepas, salah satu ayam mengamuk dan menyerang Inengah S yang kala itu datang ke arena untuk menonton sabung ayam. Korban mengalami sejumlah luka terbuka akibat sabetan taji yang terpasang pada kaki ayam yang mengamuk. Ayam mengamuk, jadi ayamnya karena mengamuk dilepas oleh salah satu pemain itu. Korban mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia. Artinya status korban ini bukan pemain ya Nana? Bukan pemain, dia penonton. Jenazah korban telah dibawa pulang ke kampung halamannya dan diserahkan ke pihak keluarga di Kabupaten Karangasem. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panggayuna masih menyisakan misteri. Kasus ini pun menarik perhatian publik dan menimbulkan banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat. Usai melakukan penyidikan terhadap kematian Arya Daru Panggayuna, Polda Metro Jaya mengungkap kematian diplomat Kementerian Luar Negeri tanpa keterlibatan orang lain. Akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara pihak keluarga Arya Daru Panggayuna, diplomat Kementerian Luar Negeri, membantah bahwa korban meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Karena kan tadi dari di reskrim juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi nih oleh beliau-beliau para penyidik. Selain itu, keluarga juga berharap penyelidikan terhadap kematian Arya Daru Panggayuna terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kalau misalnya kalian minta uang rokok, kalian paham. Kami tidak minta, Bang. Jujur aja, Bang. Kalian minta 2.000 per mobil tadi. Kita langsung 2.000 ngomong. Seorang ASN sekaligus konten kreator asal Ketapang, Kalimantan Barat emosi saat mobilnya diadang dan diminta uang 200.000 oleh 3 pria diduga preman. Begini, negara ini kayak gini Pak Prabowo. Begini lah negara ini. Lihat, Peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kota Wiringin Barat, Kalimantan Tengah saat ASN sedang menjemput keluarganya. Video dugaan pemalakan ini viral di media sosial hingga polisi menciduk ketiga pelaku. Para pelaku selanjutnya membuat video klarifikasi namun tetap membantah memeras korban. Tentang video viral kemarin yang kita bertiga ini, tentang yang dituduh di teks video kita ini ada katanya dibilang kalau tidak mau dilaksir dia harus bayar 200.000. Itu tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali itu. Dan kita cuma mau minta bagi karena penumpangnya lebih paket travel kita di Kumai. Mereka soalnya melihat video klarifikasi itu, korban pun tak terima disebut sopir travel.
Korban pun meminta polisi tegas menindak para pelaku. Kami menjemput keluarga kami di sana. Lalu kemudian kejadian ini adalah sebuah tindakan premanisme menurut saya. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Dengan santainya, sejumlah personil Sat Narkoba Polres Bangkalan ini menyamar sebagai pembeli bakso di sebuah lapak bakso, Kelurahan Pangranan, Kabupaten Bangkalan. Padahal mereka sedang mengincar dan hendak menangkap si penjual baksonya berinisial JU. Saat si penjual sedang fokus melayani pembelian, polisi melakukan pendekatan persuasif agar tersangka tidak memberontak dan melawan. Mengetahui para pembeli baksonya ini adalah polisi, tersangka JU pun hanya bisa pasrah. Saat digeledah, polisi menemukan alat hisap sabu di dalam gerobak baksonya serta beberapa klip plastik berisi sabu-sabu siap jual. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang resah akan transaksi narkoba di lingkungannya. Untuk menjual sabu, dia menjual bakso dan menawarkan sabu kepada masyarakat. Sabunya disimpan di gerobak dan pas waktu pengamanan, anggota Satres Narkoba pura-pura beli bakso. Akibat perbuatannya, tersangka JU terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Kobaran api membumbung tinggi disertai suara ledakan kaca yang membuat warga sekitar panik. Api dengan cepat membakar 3 kendaraan, yaitu 1 angkot dan 2 mobil pribadi di halaman masjid di Cirebon, Jawa Barat. Diduga api berasal dari mobil angkot yang terbakar lebih dahulu. Percikan api berasal dari aktivitas sopir angkot yang sedang memindahkan bahan bakar minyak dari tangki mobil ke jerigen. Setelah insiden terjadi, sopir angkot diduga melarikan diri. Api itu berasal dari percikan mesin mobil angkot. Jadi pecahan dari pecahan itu timbul percikan, ada suara ledakan dari kaca-kaca. Korban sementara masih dicari karena itu supir angkot. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ditreskrimum Polda Jabar kembali menangkap 6 orang tersangka kasus penjualan bayi dan mengamankan 2 bayi berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ke-6 orang tersangka baru ini adalah orang-orang yang bertugas menjadi pengasuh dan juga orang tua palsu. Ke-6-nya ditangkap di 2 lokasi di Kalimantan Barat, yaitu di Pontianak dan Kuburaya, setelah beberapa kali dilacak selalu berpindah-pindah. Selain pelaku dan bayi, petugas juga menyita sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, termasuk paspor bayi, orang tua palsu, dan juga dokumen akta notaris yang merupakan dokumen adopsi bayi-bayi yang sudah dibawa ke Singapura. Kita berhasil lagi mengamankan 2 orang bayi yang rencana akan diadopsi juga. Kemudian kita juga mengamankan 6 orang tersangka, 4 orang tersangka dibawa ke sini untuk melakukan penahanan. Yang 2 lagi tidak kita lakukan penahanan karena memang kondisinya hamil. Total 20 tersangka sindikat penjualan bayi internasional yang diamankan polisi, 2 diantaranya masih DPO. Sementara 8 bayi berhasil diamankan dan telah dititipkan di sebuah panti asuhan di Bandung, Jawa Barat. Di Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Petugas gabungan Bareskrim, Mabes Polri, dan Polda Metro Jaya memasang pelang penyidikan berukuran besar di halaman utama Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pelang berisi tanah dan bangunan Hotel Bintang 5 ini sedang dalam proses penyidikan Dirtipidum, Bareskrim, Polri, dan Polda Metro Jaya. Di waktu bersamaan, sejumlah tamu yang tengah menginap terlihat keluar dari dalam hotel dengan membawa tas perlengkapan mereka. Namun belum diketahui pasti apa pengunjung keluar karena pemasangan pasangan pelang penyidikan atau ada faktor lain.
Saat ini Hotel Sultan berstatus sengketa antara PT Indobeltco, sebuah perusahaan milik konglomerat Ponco Sutowo dengan pusat pengelolaan kompleks Gelora Bung Karno. Majelis Hakim PT UN Jakarta pun sudah menolak gugatan Indobeltco dengan alasan hotel tersebut berdiri di atas lahan milik negara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ayus melaporkan. Sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan Paiman Raharjo melawan Roy Suryo dan 6 orang lainnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Paiman Raharjo melayangkan gugatan perdata atas keberatannya terkait tuduhan sebagai otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Ia keberatan dengan tuduhan Roy Suryo CS yang menyebut Paiman punya percetakan di Pramuka dan ikut andil dalam menerbitkan ijazah Jokowi yang dituding palsu. Sayangnya, sidang perdana terpaksa ditunda karena 6 tergugat yakni Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rismon Sianipar, dan lainnya tidak hadir. Di sini, Profesor sebagai warga negara yang taat hukum mencari kepastian dan keadilan bahwa ijazah tersebut adalah asli dan Profesor melawan fitnah keji daripada Roy Suryo dan semuanya kawan-kawan itu dengan cara melakukan gugatan perdata. Penggugat berharap nantinya hakim dapat memutus bersalah para tergugat agar nama baik Presiden Joko Widodo dan dirinya sebagai pendidik bisa pulih. Ini kan untuk pembuktian. Kami menggugat perdata ini dalam rangka untuk satu, memulihkan nama baik Pak Jokowi ataupun saya Profesor Paiman. Yang kedua, kami ingin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan mereka bersalah. Karena terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ini aduannya sudah diberhentikan oleh Barreskrim. Dalam gugatan tersebut, Paiman Raharjo juga menuntut uang ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Saya sudah sampaikan feeling saya mengatakan. Pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo. Dirinya mengatakan tidak ada kaitan dengan Demokrat, sebab Roy Suryo bukan lagi bagian Partai Demokrat saat itu. Kami tegaskan nggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat. Hinca menambahkan bahwa dirinya menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Demokrat saat Roy Suryo mengundurkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Kedatangan Prabowo untuk memberi penghormatan terakhir kepada ekonom senior sekaligus mantan Menko Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Kwik Kian Gi. Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh keluarga almarhum Kwik Kian Gi. Usai memberi penghormatan, Presiden berbincang dengan keluarga Kwik Kian Gi dan duduk dalam satu meja di dalam ruang duka. Saya merasa dekat sama beliau. Beliau banyak kasih nasihat ke saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA ya, memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa sampaikan ya, kita Indonesia kehilangan putra terbaik. Jenazah Kwik Kian Gi rencananya akan dikremasi besok Kamis 31 Juli 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Upacara kremasi hanya dihadiri pihak keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemecahan kendi oleh Bendahara Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar dan PLT Rektor Universitas Bima Internasional MFH
Dr. Syamsuriansyah, menandai diresmikannya kontainer kesehatan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Program kolaborasi Partai Perindo dan Universitas Bima Internasional MFH ini bertujuan untuk memperluas akses layanan kesehatan yang terjangkau untuk masyarakat yang membutuhkan. Supaya ini bisa menjadi dukungan terhadap program-program pemerintah. Selain kita mengharapkan tentunya peningkatan layanan kesehatan dari pemerintah, kita juga ingin bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa membantu agar masyarakat lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan yang ada. Nah, inilah kemudian kesamaan visi inilah yang kemudian kami tangkap dengan baik, sehingga alhamdulillah hari ini Partai Perindo hadir klinik kontainer kesehatannya di Universitas Bima Internasional. Kontainer kesehatan ini dirancang sebagai pusat layanan kesehatan yang beroperasi selama 24 jam, dilengkapi fasilitas pemeriksaan dasar dan layanan medis awal, serta ditujukan sebagai solusi praktis bagi keterbatasan infrastruktur kesehatan di daerah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Gelombang tsunami hantam Kepulauan Kuril di Rusia. Usai gempa bawah laut berkekuatan magnitudo 8,8 di Semenanjung Kamchatka. Sejumlah bangunan di kota kecil Severokurilsk hancur dan menyeret sejumlah fasilitas termasuk pabrik pengelolaan ikan ke laut. Otoritas pemerintah setempat mengumumkan perintah evakuasi ribuan orang yang berada di kawasan terdampak bencana. Belum diketahui jumlah korban jiwa akibat bencana alam tersebut. Gempa disertai tsunami yang menerjang Rusia diakui sebagai yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Belum diketahui jumlah korban jiwa akibat bencana alam tersebut. Sementara itu, usai gempa magnitudo 8,8 mengguncang lepas pantai timur Rusia, Jepang terimbas tsunami. Gelombang tsunami menghantam Kanagawa dan Chiba di Jepang. Ombak putih menerjang garis pantai Hokkaido di utara serta Ibaraki di Chiba dan timur Tokyo. Imbas tsunami, masyarakat diimbau untuk pindah ke dataran tinggi. Kebakaran trafo genset Jalan Pesanggerahan. Api dengan cepat membakar gardu listrik di Jalan Pesanggerahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Kebakaran dengan cepat menyambar kabel listrik hingga kabel terputus. Peristiwa kebakaran ini membuat panik warga yang melintas karena terjadi ledakan yang besar. Petugas pemadam kebakaran langsung memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Percikan api, habis percikan api keluar asap baru api juga. Asap langsung gede gitu Pak? Enggak, kecil, besar. Cepat, besarnya cepat. Oh gitu. Sempat ada suara ledakan Pak? Ada, 2 kali. Tidak ada korban akibat kebakaran ini. Sementara petugas PLN terus melakukan perbaikan gardu listrik. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Kobaran api membakar bagian tengah gedung Hotel Madinah Al Munawwaroh yang berada di Kompleks Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara, Rabu siang. Api diduga berasal dari lantai 2 yang merupakan aula utama. Saat kebakaran tengah berlangsung pelatihan pendampingan masyarakat yang diselenggarakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara di lantai 4 gedung. Puluhan peserta langsung dievakuasi melalui tangga darurat hingga seluruhnya berhasil keluar dengan selamat. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Resepsionis Pak, coba pada lari turun ke bawah keluar, terus nggak taunya ada kebakaran. Terus tadi kondisinya gimana? Kalian dievakuasi melalui mana? Kami melalui pintu belakang Pak, karena pintu depan udah habis semua. Oh, asrama di Medan. Saat ini kondisi sudah pemadaman total dan tinggal untuk penyisiran masing-masing gedung. Udah diketahui asal api? Asal api masih dalam penyelidikan dan lebih kurang 7 armada yang kita turunkan pada operasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Ratusan siswa SDN Sarampat di Cianjur, Jawa Barat antusias menyambut kehadiran tim MNC Peduli di lokasi. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli memberikan donasi fasilitas perpustakaan berupa buku, meja baca, karpet setarak buku, serta mainan edukasi lainnya. Kegiatan ini juga digelar di SDN Talagasari, Cianjur, Jawa Barat, yang diharapkan dapat menumbuhkan minat baca dan semangat belajar para siswa sehingga tercipta generasi yang berdaya saing tinggi. Senang banget bisa membaca semua buku-buku di sini. Selalu cerita matematika atau petualangan yang beruang. Makanya aku suka membaca. Terima kasih menjadi lebih nyaman perpustakaan ini atas bantuan dari MNC Peduli. MNC Peduli juga melatih kreativitas siswa di SDN Sarampat dan SDN Talagasari dengan memanfaatkan bahan limbah plastik menjadi sebuah karya. Mereka juga diajak merawat tanaman guna memperindah dan membuat hijau lingkungan sekolah melalui vertical garden. Ada bantuan dari MNC Peduli, dimulai bantuan raknya, dari meja belajarnya, dan stiker-stiker. Kami merasa senang, merasa bahagia sekali. Sekolah suasananya setelah ada vertical garden lebih asri gitu, lebih segar. Terima kasih banyak pokoknya buat MNC Peduli. Melalui rangkaian kegiatan ini, MNC Peduli berharap anak-anak tumbuh menjadi generasi yang gemar membaca serta memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Pendidikan yang berbasis lingkungan sebagai salah satu upaya untuk mengenalkan mencintai lingkungan, salah satu juga program dari SDG. MNC Peduli juga mengajak masyarakat untuk berdampak bersama dengan berdonasi melalui MNC Peduli untuk mendukung literasi dan lingkungan sekolah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.